1. Tentukan nilai variabel pada panjang segitiga sebelah kiri. Kemudian, pasangkan pada nilai yang sesuai yang berada di samping kanan. Untuk gambar pertama, saya perbesar. Kita akan mencari nilai T. Karena ini adalah siku-siku, maka 14 ini adalah sisi terpanjangnya. Sehingga T kuadrat sama dengan 14 kuadrat dikurangi 11 kuadrat. 14 kuadrat sama dengan 196. 11 kuadrat 121. 196 dikurangi 121, 75. Ini T kuadrat, sehingga T sama dengan akar dari 75. Maka ini jawabannya. Kita tarik sebuah garis. Gambar yang kedua, ini adalah segitiga sama kaki. Sisi yang ini adalah 9, maka yang ini juga 9. Kita akan mencari tinggi segitiga ini atau nilai H-nya. Kita gambar di sini biar memudahkan. Panjang alasnya ada 8, maka setengahnya adalah 4. Kita perhatikan sebuah segitiga saja. Yang ini adalah siku-sikunya. Di depan sudut siku-siku adalah sisi terpanjangnya, yaitu 9. Sehingga H kuadrat sama dengan 9 kuadrat dikurangi 4 kuadrat, sama dengan 9 kuadrat 81 dikurangi 4 kuadrat 16. 81 dikurangi 16, 65. Ini H kuadrat, sehingga H sama dengan akar 65. Ini adalah jawabannya. Kita tarik sebuah garis. Gambar nomor 3, ini adalah sudut siku-sikunya. Di depan sudut siku-siku adalah sisi terpanjangnya, yaitu 13. Kita akan mencari P-nya. Maka nilai P sama dengan P kuadrat 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 13 kuadrat 169 dikurangi 5 kuadrat 25, sama dengan 144. Ini adalah nilai P kuadrat, sehingga P sama dengan akar dari 144. P sama dengan 12. Ini jawabannya. Kita tarik sebuah garis. Nomor 4, ini adalah sudut siku-sikunya. Depan sudut siku-siku adalah sisi terpanjangnya, yaitu 4,3 cm. Sehingga Y kuadrat sama dengan 4,3 kuadrat dikurangi 2,3 kuadrat. 4,3 kuadrat sama dengan 18,49 dikurangi 2,3 kuadrat 5,29. 18,49 dikurangi 5,29 sama dengan 13,2. Ini Y kuadrat, sehingga Y sama dengan akar dari 13,2. Ini jawabannya. Kita tarik sebuah garis. Nomor 5, kita akan mencari panjang D. Namun di sini belum diketahui panjang sisinya, sehingga kita misalkan ini adalah X-nya. Kita cari panjang X dengan bantuan sisi yang diketahui. Di sini adalah segitiga siku-siku. Di depan sudut siku-sikunya adalah sisi terpanjang, yaitu 8 meter. Sehingga X kuadrat sama dengan 8 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. 8 kuadrat 64 dikurangi 6 kuadrat 36. Sehingga X kuadrat sama dengan 28. Kita akan mencari nilai D. Maka D, karena ini adalah sudut siku-siku, depan sudut siku-siku adalah sisi terpanjangnya. D kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 3 kuadrat. X kuadrat nilainya 28 ditambah 3 kuadrat 9. 28 ditambah 9, 37. Ini adalah nilai D kuadrat, sehingga D sama dengan akar 37. Ternyata jawabannya di sini tidak ada. Maka yang nomor 5 jawabannya adalah akar 37 meter. Nomor 6, kita akan mencari panjang F.
kita membutuhkan panjang sisi yang ini. Kita cari, karena ini adalah segitiga, panjang sisinya 4 dan 3. Depan sudut siku-sikunya adalah sisi terpanjangnya. Kita misalkan di sini adalah X, maka X kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat 16 ditambah 3 kuadrat 9. X kuadrat sama dengan 25, sehingga X sama dengan akar 25. X sama dengan 5 meter. Kita akan mencari panjang F. F di sini sudut siku-sikunya, maka sisi di depannya adalah sisi F, sisi terpanjang. F kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 12 kuadrat. X kuadrat nilainya 25 ditambah 12 kuadrat 144. Sehingga F kuadrat sama dengan 25 ditambah 144, 169. Maka F sama dengan akar 169. F sama dengan 13. Ini jawabannya, kita tarik sebuah garis. Ayo berpikir kritis. Nomor 2, gambar berikut memperlihatkan tiang antena TV di atas genting. Tiang antena tersebut ditarik oleh kawat supaya kuat dan tidak goyang saat terkena angin. Biasanya kawat tersebut dipasang pada 3/4 bagian dari tinggi tiang dari permukaan atas genting. Yang A, jelaskan cara kalian dalam menentukan panjang kawat tersebut tanpa mengukurnya. Jika tiang antena tingginya 8 meter. Kalau yang ini tingginya adalah 8 meter, yang ini 1/4, karena yang bagian ini, bagian bawah 3/4-nya. Kita akan mencari panjang kawat. Misalkan panjang kawat kita simbolkan dengan K, jarak tiang terhadap tumpu kawat yaitu X, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. K kuadrat sama dengan, kita cari bagian yang ini panjangnya yaitu 3/4 dikali 8. 8 dibagi 4, 2, 3 kali 2, 6. Maka yang ini panjangnya 6 meter, sedangkan yang di atas 2 meter. K kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah X kuadrat. Ini adalah bentuk umumnya. Kita misalkan X-nya sama dengan 5, sehingga K kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 6 kuadrat 36 ditambah 5 kuadrat 25, sehingga K kuadrat sama dengan 61. K sama dengan akar 61 meter. Jika X-nya sama dengan 7, maka K kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 6 kuadrat 36 ditambah 7 kuadrat 49. Maka K kuadrat sama dengan 85. K sama dengan akar 85 meter. Untuk yang A, jawaban kalian bisa bervariasi. B, tentukan panjang kawat jika jarak antara kawat dan tiang pada tanah adalah 8 meter. X-nya sekarang diketahui di sini 8 meter. Berapakah panjang K-nya? Untuk yang B, X-nya diketahui 8, sehingga K kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat 64. K kuadrat sama dengan 100, sehingga K sama dengan akar 100. K sama dengan 10 meter. Maka panjang kawat di sini adalah 10 meter. Nomor 3, Aldo akan menaiki tangga untuk memperbaiki jam dinding yang ditunjukkan seperti gambar di bawah ini. Jika tinggi tembok dari tumpuan tangga ke permukaan tanah adalah 3 meter, maka panjang ini 3 meter. Tentukan panjang tangga yang digunakan Aldo. Kita akan mencari panjang tangganya. Karena di sini posisi sudut siku-siku, di depannya adalah sisi miringnya, yaitu panjang tangga. Misalkan kita simbolkan dengan T, sehingga T kuadrat sama dengan
3 kuadrat ditambah panjang alasnya 0,4 kuadrat. 3 kuadrat 9 ditambah 0,4 dikuadratkan 0,16. Maka T kuadrat sama dengan 9,16. T sama dengan akar dari 9,16. T sama dengan 3,026. Atau kita bulatkan, T sama dengan 3,03 meter. Ayo berpikir kritis. Nomor 4, Haris merupakan salah satu siswa yang ikut terlibat dalam merencanakan pembangunan tenda tempat pengungsian. Koordinator pembangunan tenda menunjukkan gambar kerangka tenda pengungsian, tampak depan seperti gambar di bawah ini. Haris diminta untuk menentukan perkiraan panjang bambu yang digunakan sebagai penyangga tinggi tenda. Jika pada gambar di atas dijelaskan bahwa tenda akan diikatkan ke tanah dengan menggunakan tali AF dan CF yang merupakan tali lurus, bantulah Haris mencari tinggi tenda, yaitu panjang EF. Kita pecah segitiga ini menjadi dua, yaitu segitiga A, G, B, dan segitiga A, E, F. Diketahui AB panjangnya di sini 2 dan BG 2. AF yaitu 2 ditambah 3, 5. Kita akan mencari tinggi FE dengan menggunakan perbandingan, yaitu AB dibanding dengan BG sama dengan AF dibanding dengan FE. AB 2 per BG 2 sama dengan AF 5 per FE. 2 dibagi 2 1, sehingga kalau kita kalikan silang, FE sama dengan 5. Satuannya di sini meter. Nomor 5, Arjuna berada di lantai atas gedung paling tinggi yang memiliki tinggi bangunan 120 meter. Dia melihat mobil berwarna hijau dan mobil berwarna merah. Jika gedung tempat Arjuna berada terletak segaris dengan kedua mobil, maka jarak mobil hijau dan mobil merah adalah, kita akan mencari jarak mobil hijau dengan merah. Misalkan di sini adalah X-nya. Diketahui di sini tinggi gedung yaitu 120 meter. Kita akan mencari jarak gedung terhadap mobil hijau. Misalkan di sini kita simbolkan dengan A. Maka A kuadrat sama dengan, di sini sisi miringnya 130 kuadrat dikurangi 120 kuadrat. 130 kuadrat 16.900 dikurangi 120 kuadrat 14.400. A kuadrat sama dengan 2.500. Maka A sama dengan akar 2.500. A sama dengan 50 meter. Maka jarak gedung terhadap mobil hijau adalah 50 meter. Sekarang kita akan mencari jarak gedung terhadap mobil merah. Kita simbolkan dengan B. Maka B kuadrat sama dengan sisi terpanjangnya 150 kuadrat dikurangi tinggi gedung 120 kuadrat. 150 dikuadratkan 22.500 dikurangi 120 dikuadratkan 14.400. Kalau ini dikurangkan, B kuadrat sama dengan 8.100. Maka B sama dengan akar 8.100. B sama dengan 90 meter. Sehingga panjang
dari gedung ke mobil merah, yaitu 90 meter. Sekarang yang ditanya adalah jarak mobil hijau dengan mobil merah, yaitu X-nya. Maka X sama dengan B dikurangi A. B-nya adalah 90 dikurangi 50, sama dengan 40 meter. Sehingga jarak mobil hijau dan mobil merah adalah 40 meter. Ayo bereksplorasi. Pada setiap pembuatan struktur atap menggunakan genting seperti bangunan rumah di pedesaan ataupun di perkotaan, sebagian besar menggunakan siku-siku sebagai pedoman supaya atap yang dibangun bisa kuat dan kokoh, seperti yang ditunjukkan pada kerangka atap di bawah ini. Ini adalah atap rumah. Sudut siku-sikunya yang terbentuk ini adalah sudut siku-sikunya. Pada segitiga siku-siku menggunakan teorema Pythagoras. Kita perhatikan segitiga ABC. Jika sudut C adalah sudut siku-siku, maka AB panjangnya adalah C, BC panjangnya adalah A, dan CA panjangnya adalah B. Maka berlaku AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CA kuadrat. AB panjangnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tabel 2.1, kebalikan teorema Pythagoras. Untuk B lebih kecil C lebih kecil A, maka sisi terpanjangnya adalah sisi A. Di sini adalah A, yang ini adalah B, dan ini adalah C-nya. Jika berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC ini, maka siku-siku di titik A. Untuk A lebih kecil C lebih kecil B, maka B adalah sisi terpanjangnya. Jika B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, di sini adalah sisi B-nya, yang ini adalah A dan ini adalah C-nya. Maka segitiga ABC ini siku-siku di titik B. Untuk A lebih kecil B lebih kecil C, maka C adalah sisi terpanjangnya. Ini adalah sisi C, yang ini A dan B-nya. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di C. Jadi sudut C menghadap pada sisi C, sudut B menghadap sisi B, sudut A menghadap sisi A. Nomor 7, lengkapi tabel berikut. Pada kegiatan 1, ukuran 6 kotak satuan, 8 kotak satuan, dan 10 kotak satuan. Kita akan membentuk sebuah segitiga. Yang ini ada 6 kotak, yang ini ada 8 kotak, yang ini ada 10 kotak. Saya buat garis untuk selanjutnya. Yang ini panjangnya 6, yang ini 8, dan ini adalah 10. Sudut siku-sikunya terletak di sini. Maka berlaku 10 kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 10 kuadrat 100 sama dengan 6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat 64. 36 ditambah 64 100. Ternyata sama. Sehingga berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena berlaku seperti ini, maka disebut dengan segitiga siku-siku. Kegiatan 2, 8 kotak satuan. Kita buat dengan garis saja. Di sini 8. 12 kotak satuan dan 13 kotak satuan. Kita bandingkan 13 kuadrat, kita bandingkan dengan sisi yang terpendeknya. 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 13 kuadrat 169, 8 kuadrat 64 ditambah 12 kuadrat 144. 64 ditambah 144 208. Kalau kita bandingkan dengan 169, ini lebih kecil dari 208. Sehingga 13 kuadrat lebih kecil dari 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sehingga dapat disimpulkan di sini C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena bentuk umumnya C kuadrat
lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka ini adalah segitiga lancip. Pada kegiatan 3, 6 kotak satuan. Ini adalah 6, 8 kotak satuan. Dan sisi terpanjangnya adalah 12 kotak satuan. Kita menggunakan teorema Pythagoras. 12 kuadrat kita bandingkan dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 12 kuadrat 144, 6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat 64. 144 kita bandingkan dengan 36 ditambah 64, 100. Ternyata 144 lebih besar, sehingga 12 kuadrat lebih besar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka berlaku C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena berlaku seperti ini, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Kita perhatikan tabel ini. P, Q, P kuadrat ditambah Q kuadrat, P kuadrat dikurangi Q kuadrat, 2PQ. Hubungannya seperti ini, dan kita akan mendapatkan triple Pythagorasnya. Untuk P-nya 2, Q-nya 1, maka P kuadrat ditambah Q kuadrat, 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, sama dengan 5. P kuadrat dikurangi Q kuadrat, 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, sama dengan 3. Untuk 2PQ, 2 kali 2 kali 1, sama dengan 4. Sehingga hubungannya adalah 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Karena berlaku seperti ini, maka triplenya adalah 5, 3, 4. Untuk P-nya 3, Q-nya 1, maka 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat, 10. 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, 8. 2 dikali 3 dikali 1, 6. Maka berlaku 10 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Karena berlaku seperti ini, maka triplenya 10, 8, 6. Untuk P-nya 3, Q-nya 2, 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. P kuadrat dikurangi Q kuadrat, 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat, sama dengan 5. Untuk 2 dikali 3 dikali 2 sama dengan 12. Sehingga berlaku 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sehingga triple Pythagorasnya 13, 5, 12. P-nya 4, Q-nya 1. Maka berlaku 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 17. 4 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan 15. 2 dikali 4 dikali 1 sama dengan 8. Maka berlaku 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sehingga triplenya 17, 15, 8. Untuk P-nya 4, Q-nya 2, maka berlaku 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 20. 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan 12. 2 dikali 4 dikali 2 sama dengan 16. Sehingga hubungannya 20 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Triple Pythagorasnya 20, 12, 16. P-nya 4, Q-nya 3. Maka 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 25. 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 7. 2 dikali 4 dikali 3 sama dengan 24. Maka berlaku 25 kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Triple Pythagorasnya 25, 7, 24. P-nya 5, Q-nya 1. 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 26. 5 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan 24. 2 dikali 5 dikali 1 sama dengan 10. Maka berlaku 26 kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Sehingga triplenya
26, 24, 10. P-nya 5, Q-nya 2. 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 29. 5 kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan 21. 2 dikali 5 dikali 2 sama dengan 20. Hubungannya 29 kuadrat sama dengan 21 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Sehingga triplenya 29, 21, 20. P-nya 5, Q-nya 3. 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 34. 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 16. 2 dikali 5 dikali 3 sama dengan 30. Hubungannya 34 kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Sehingga triple Pitagorasnya adalah 34, 16, 30. P-nya 5, Q-nya 4. 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 41. 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat sama dengan 9. 2 dikali 5 dikali 4 sama dengan 40. Hubungannya 41 kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Sehingga triplenya 41, 9, 40. Contoh 2.3. Nomor 1. Putri suka sekali dengan tumbuhan sehingga saat pergi ke suatu tempat selalu memperhatikan taman yang menurutnya bagus. Gambar taman di bawah ini dilihat oleh Putri dan dia berkeinginan untuk membuat seperti taman tersebut di rumahnya. Taman tersebut berbentuk segitiga. Karena di rumahnya tempat kosong untuk taman berbentuk segitiga siku-siku, maka dia ingin membuktikan apakah taman di tempat yang ditemuinya itu juga berbentuk segitiga siku-siku atau bukan. Setelah diukur, panjang sisi taman adalah 4 meter, 5 meter, dan 6 meter. 6 meter di sini adalah sisi terpanjangnya. Kita buktikan bisa memenuhi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya di sini adalah 6. 6 kuadrat apakah sama dengan 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat? 6 kuadrat 36. 4 kuadrat 16 ditambah 5 kuadrat 25. 36. 16 ditambah 25 41. Ternyata 36 lebih kecil dari 41. Sehingga didapat C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini bukan segitiga siku-siku, namun segitiga lancip. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. DG 10, GE 24, FG 15. Hitunglah panjang DF dan EF. Untuk yang A, DF ini adalah sisi terpanjang pada segitiga DFG. Maka DF kuadrat sama dengan DG kuadrat ditambah FG kuadrat. DG 10 kuadrat ditambah FG 15 kuadrat. 10 kuadrat 100 ditambah 15 kuadrat 225. Maka sama dengan DF kuadrat sama dengan 325. Maka panjang DF yaitu akar dari 325, satuannya cm. Panjang EF karena EF adalah sisi terpanjang pada segitiga EFG, maka EF kuadrat sama dengan FG kuadrat ditambah GE kuadrat. FG panjangnya adalah 15 kuadrat ditambah GE 24 kuadrat. 15 kuadrat 225 ditambah 24 kuadrat 576. Sehingga EF kuadrat sama dengan 801. EF sama dengan akar 801 cm. Yang B, tentukan jenis segitiga DEF. Yang B,
Untuk membuktikan jenis segitiga ini, maka kita buktikan sisi terpanjang di sini yaitu DE. DE kuadrat kita bandingkan dengan sisi terpendeknya DF kuadrat ditambah FE kuadrat. DE yaitu panjangnya 10 ditambah 24, 34 kuadrat. DF kuadrat di sini 325 ditambah FE kuadrat 801. 34 kuadrat 1156. Sedangkan 325 ditambah 801 sama dengan 1126. Ternyata ini lebih besar. Maka DE kuadrat itu lebih besar dari DF kuadrat ditambah FE kuadrat, atau C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena lebih besar, segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Ayo berpikir kritis. Pak Ahmad menyampaikan bahwa bilangan-bilangan yang memenuhi triple Pythagoras didapat dengan cara lain seperti berikut. Langkahnya, pilihlah sebarang bilangan ganjil yang misalkan sebagai panjang sisi terpendek dari suatu segitiga. Kita misalkan S-nya, sisi terpendeknya yaitu 3 bilangan ganjil. Langkah yang kedua, gunakan rumus M sama dengan S kuadrat dikurangi 1 dibagi 2. M sama dengan S kuadrat dikurangi 1 per 2. S-nya di sini 3 kuadrat dikurangi 1 per 2. 9 dikurangi 1 per 2 atau 8 per 2. Maka M-nya adalah 4. Berdasarkan langkah sebelumnya, kalian sudah mendapatkan sisi tegak lain dari suatu segitiga. Hitunglah panjang hipotenusa atau sisi terpanjang menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita substitusikan ke C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan A-nya di sini menggunakan S kuadrat ditambah B-nya menggunakan M kuadrat. C kuadrat sama dengan S-nya di sini 3 kuadrat ditambah M-nya 4 kuadrat. 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. C kuadrat sama dengan 25. Sehingga C sama dengan akar 25. C sama dengan 5. Maka didapat triple Pythagorasnya yaitu 3, 4, 5. Setujukah kalian dengan Pak Ahmad? Ya. Mengapa aturan tersebut hanya berlaku jika sisi terpendeknya adalah bilangan ganjil? Kita buktikan jika S-nya adalah bilangan genap, yaitu 2. Kita substitusi untuk persamaan M-nya, S kuadrat dikurangi 1 per 2. S-nya kita ganti dengan 2 kuadrat dikurangi 1 per 2. 2 kuadrat 4 dikurangi 1 per 2. Maka didapat M sama dengan 4 dikurangi 1, 3 per 2. Maka akan menghasilkan bilangan pecahan. Demikian materi triple Pythagoras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.